Kerancuan berpikir ilmiah, skeptisisme ilmiah, atau skeptisisme rasional, adalah posisi seseorang yang mempertanyakan klaim yang kurang memiliki bukti empiris. Dalam praktik, istilah ini biasanya digunakan untuk pengecekan klaim dan teori sebelumnya yang kemungkinan merupakan semu, ambigu dan tidak ilmiah. Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikannya. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Perihermeneias karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Skeptisisme ilmiah berbeda dengan skeptisme filosofis. Skeptisisme ilmiah menggunakan pemikiran kritis dan pembuktian melalui induksi ketika mencoba melawan klaim yang kurang memiliki bukti. Ketika kontradiksi dapat dicapai secara logika, asumsi tadi telah terbukti salah, sehingga pernyataan tersebut benar. Pembuktian melalui kontradiksi atau reductio ad absurdum bukanlah sebuah argumen yang salah. Sebaliknya jika dilakukan dengan benar merupakan argumen yang sah, benar, dan jika pembuktian melalui kontradiksi menghasilkan kesalahan, kesalahan tersebut terletak pada kesalahan pada proses penurunan kontradiksi, bukan pada cara pembuktiannya. Sains, sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam dan pembuktian kebenaran catatan sejarah. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis dan akhirnya menyimpulkan. Ini yang terjadi pada pencatatan sejarah kita bahwa pembuktian benar dalam catatan pendukung sejarah adalah jika ada segudang referensinya. Bagaimana jika seluruh referensi terdahulu semua salah karena sudah dirancang dan dibuat catatannya seragam dan memang dengan niatan untuk dihilangkan? Fakta kemajuan leluhur bangsa ini yang disengaja dihilangkan dengan publikasi kata mitos. Apa itu mitos? Studi tentang mitos dimulai pada sejarah kuno di Yunani oleh Homerus, Plato dan Sallustius, kemudian dikembangkan Neoplatonis dan kemudian dihidupkan kembali oleh para ahli mitos Renaissance. Mitologi pada abad 19 menjadikan kata mitos sebagai langkah alternatif para ilmuwan jika gagal mengungkap fakta terhadap sesuatu. Ungkap Tyler menganggap label ini sebagai sebuah kesalahan bahasa dari Muller. Pendekatan terakhir oleh ilmuwan menyimpulkan bahwa mitos sebagai manifestasi kebenaran psikologis, budaya, atau sosial, bukan sebagai catatan historis yang tidak akurat. Garis bawahi, bukan sebagai catatan historis yang tidak akurat, maksudnya mitos adalah rekaman sejarah yang dicatat dalam cerita direkam dalam budaya dan akurat, dan kemampuan leluhur kita berlevitasi, teleportasi, telepati, adalah benar terjadi. Kemampuan sains saat ini belum mampu mengungkapnya. Untuk kata yang mudah, lari dari kenyataan fakta, belum mampu mengungkap adalah dengan menyebut mitos. Buku The Stars My Destination, karya Bester mengungkapkan bahwa pada tahun 2510 nanti, teleportasi manusia sudah menjadi umum dan ketika itu terjadi, alat transportasi lain menjadi usang karena manusia bisa pergi ke segala penjuru di ruang angkasa dalam seketika. Kajian tentang telepati. Telepati adalah transmisi informasi yang dikirim dari satu orang ke orang lain tanpa menggunakan saluran sensorik manusia atau interaksi fisik. Istilah ini diciptakan 1882 oleh Frederick W. Hamiers, pendiri Society for Psychical Research. Menurut sejarawan Roger Luhus dan Janet Oppenheim, asal konsep telepati dalam peradaban barat dapat dilacak hingga akhir abad ke-19, ketika ilmu-ilmu fisik membuat kemajuan yang signifikan. Konsep-konsep ilmiah diterapkan pada fenomena mental. Para psikologi menjelaskan beberapa bentuk telepati. Penamaan metafisika diberikan oleh Andronikos dari Rhodos pada tahun 70 SM terhadap karya-karya yang disusun sesudah buku fisika. Bukan karena fisika maka metafisika ada, tetapi kebetulan karena muncul buku fisika maka barulah terbit istilah metafisika untuk menjelaskan tentang di luar fisika yang belum difahami. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dari fisika yang tidak dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Dalam keilmuan Nusantara terdahulu inilah yang disebut klinik atau ilmu tua.
Klinik juga dikaitkan dengan banyak hal yang tidak dapat dicerna dengan akal namun dipercaya oleh banyak orang atau disebut tahayul. Dalam bahasa Inggris disebut superstition, adalah sesuatu yang dianggap hanya berdasarkan pada khayalan belaka, ini karena sesuatu yang unlogic, sukar dinalar. Klinik, di dalam tradisi budaya asli Indonesia dalam hal ini budaya Jawa, adalah sesuatu yang tersembunyi, atau hal yang sangat dirahasiakan untuk umum, karena butuh pemahaman yang dalam untuk dapat dimengerti. Dalam kultur Jawa ada ilmu yang disebut ilmu tua, yaitu ilmu yang diajarkan kepada mereka yang sudah matang dalam kesadarannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan, atau disalahartikan. Ilmu yang demikian ini disebut klinik, istilah ini kini terdistorsi lain. Ajaran atau agama, kebenarannya hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menempuh ilmu tinggi dalam Islam disebut makrifat. Bagi orang awam kebenaran agama cukup diyakini, inilah namanya yang disebut klinik. Ini bukan sihir atau menduakan, Hyang Widi Tunggal. Ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke Leiden, Belanda, jika dijajar panjangnya bisa mencapai 12 km. Perpustakaan Nasional sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno, tidak sampai separuhnya. Catatan leluhur kita itu dimungkinkan ditafsirkan, subjektif, menurut Belanda, lalu dipublikasi ke sini, tidak sesuai fakta. Bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda ditulis 2004, Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry, by Juri Lina Swedia. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri, selebihnya bangsa itu akan menghancurkannya sendiri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Jadi, skeptisme ilmiah diperlukan untuk mencari kebenaran fakta sejarah leluhur Nusantara yang kemajuannya sudah melebihi kemajuan saat ini, yang catatan sejarah itu telah mengalami pembelokan dalam pencatatannya. Belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Saat ini ketika kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terperosok dalam lumpur kegelapan tidak paham siapa kita. Telah kajian akademik objektif, akan mendapatkan temuan baru, ketika menggali kesejarahan leluhur Nusantara yang tanpa referensi penjajah dalam menggali sejarahnya. Saat ini kita baru melakukan mundur 1 langkah ke belakang. Dan saat mundur 1 langkah ke belakang itu, didapati leluhurnya sudah berada 1000 langkah dari saat ini. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.